Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Di sini saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari Esra 3 ayat 11. Demikian bunyinya. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya pada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu salah satu hal yang menjadi peristiwa monumental dalam pendirian sebuah rumah adalah ketika meletakkan batu pertama. Dan sukacita itu jugalah yang ternyata kita lihat dari peristiwa peletakan dasar bait suci, sehingga mereka meluapkan sukacita mereka dengan suatu pujian yang sangat luar biasa yang terus eksis hingga saat ini. Dia berkata, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan mereka bersorak-sorai dengan nyaring memuji-muji Tuhan karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Dan ketika kita mengerti satu hal, ternyata awal yang baik akan menentukan bagaimana proses itu berlangsung. Tetapi ada satu hal yang perlu kita antisipasi. Ternyata banyak orang bisa mengawali dengan baik, tetapi gagal mengakhiri dengan baik. Tetapi ketika kita sudah dapat mengawali dengan baik, maka itu harus menjadi rujukan bagi kita untuk dapat mengakhiri sesuatu dengan baik. Mengapa penting sekali pembangunan bait suci di tengah-tengah bangsa Israel? Karena keberpusatan dalam konsep komunal itu menjadi aspek yang membuat identitas suatu bangsa itu menjadi lebih kuat. Jika tidak ada firman yang menggerakkan dan menggetarkan hati setiap individu dalam satu bangsa, bukankah bangsa itu akan menjadi carut-marut? Seolah-olah mereka menjadi orang yang penuh dengan intelijen lebih tinggi, tetapi sebenarnya mereka irasional. Ketika kita merujuk kepada firman Tuhan yang mengukuhkan dan menguatkan, bahkan yang memberikan penegasan dan pengajaran adalah firman Tuhan. Itulah yang tertulis dalam 2 Timotius, bahwa apa yang telah dituliskan Allah itu, yang telah diberikan oleh Allah, firman itu berguna untuk mengajar, mendidik, dan bahkan menegur seseorang dalam kesalahan mereka. Dan itulah mengapa saudaraku yang terkasih, pentingnya bait suci itu bukan hanya tentang sesuatu hal yang bersifat monumental, tetapi kita akan semakin menyadari satu hal, bahwa ternyata jika ada perkumpulan dalam komunitas itu, maka penguatan tentang sifat dalam pribadi manusia itu akan menjadi semakin realistis dari perkumpulan itu. Itu mengapa Rasul Paulus berkata, jangan pernah engkau meninggalkan persekutuanmu. Ingat satu hal, ketika Abraham melakukan jamuannya yang sangat luar biasa itu, kita lupa satu hal, ternyata dia mampu berdiakonia setelah dia juga telah mampu berkoinonia. Sehingga kita semakin mengerti dalam tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Semakin kita menyadari satu hal, diakonia itu harus berkoinonia dan bermarturia, dan marturia itu harus berkoinonia yang berdiakonia, dan marturia itu harus yang berkoinonia dan berdiakonia. Sehingga ini menjadi basis dalam perjalanan kehidupan yang signifikan dalam kehidupan panggilan gereja itu. Banyak orang ingin langsung terjun
untuk melayani, berdiakonia, tetapi mereka tidak berhasil terlebih dahulu untuk bersekutu. Yesus pernah berkata demikian kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Lihatlah, mengasihi Allah adalah wujud tentang persekutuan. Sehingga ketika seseorang melayani, itu adalah wujud persekutuan yang sempurna itu. Sehingga jangan pernah lupakan hal-hal yang baik ini. Ketika kita dapat berkumpul di tengah-tengah bait suci untuk memuliakan Tuhan, kita sedang mensyukuri dan bersuka cita bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Allah dinyatakan kepada kita. Dan itu mengapa kita harus beribadah pada hari Minggu. Minggu berasal dari kata domingo. Dan itu sebenarnya dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah hari Tuhan. Mengapa dikatakan hari Tuhan? Dan ketika kita melihat dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mengapa demikian? Karena puncak dari sukacita itu telah dinyatakan oleh Tuhan bukan pada hari Sabat, tetapi dinyatakan pada hari Minggu, yakni pada hari pertama setelah peristiwa Sabat. Sehingga itu yang kita teruskan hingga saat ini sebagai bentuk dari tradisi Bapak-bapak gerejawi, sebagai ketetapan dalam iman kita kepada Kristus, sebagai luapan sukacita kita bahwa setiap hari Minggu ketika kita datang beribadah, kita sedang merayakan kemenangan kita atas dosa yang membelenggu dalam pribadi manusia dan jurang maut yang memisahkan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, bersukacitalah karena dasar telah diletakkan dan itu tidak akan pernah hilang, dan itu mengikat saudara. Dasar yang diletakkan oleh Allah berada di dalam Kristus. Di dalam darah Kristuslah kita dipersatukan, sehingga dasar itulah yang membawa kita kepada pengharapan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu yang telah menyatakan kemurahan-Mu kepada kami. Sama seperti bangsa Israel yang mampu meletakkan dasar dalam bait suci itu. Kami juga Tuhan mensyukuri bahwa dasar dari gereja itu telah kami temukan, yakni pribadi Yesus Kristus. Sehingga kami adalah gereja-gereja yang dinamis, yang terus bersaksi kemanapun kami harus pergi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh kami, gereja-gereja yang dinamis ini, supaya senantiasa memberitakan dasar yang telah dikukuhkan itu, supaya kami menjadi berkat di tempat di mana kami berada. Ampunkan dosa kami Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.